Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW Cikarang Permai, Bapak Putra Saputra. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ilmi yang mungkin di sini Bapak tahu siapa Haji Ilmi dengan saya. Mungkin Bapak melihat saya sebagai ketua RW, tapi ada hal-hal yang memang kedekatan kami itu dulu memang sangat dekat, karena memang satu mungkin dari ayah saya sendiri, mungkin dari orang Sumatera, boleh dibilang mungkin ya, Pak Haji itu mungkin bisa dibilang satu daerah lah. Tapi ya saya selalu menekankan apa yang memang beliau tekankan pada saya, karena saya memang selalu saya ambil manfaat ilmu daripada beliau yang selalu saya anggap itu sebagai tokoh di dalam lingkungan khususnya Perumahan Cikarang Permai. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Rizka yang mungkin di sini selaku kepala sekolah dan juga selaku pimpinan TK IC Darul ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ustazah yang selalu saya berpesan, tidak bosan-bosannya saya selalu berpesan sampai beberapa kali mungkin sempat datang ke rumah. Dan memang selalu saya himbau kita sebagai guru pendidik, apalagi guru agama, banyak menekankan diri untuk selalu bersabar, karena memang orang yang memberikan ilmu agama itu terkadang banyak tantangannya. Ya tadi seperti Pak Haji bilang, mungkin tantangannya banyak yang memang perlu dihadapi, karena hal-hal kecil yang sifatnya mungkin bisa itu jadi besar, itu memang harus kita hadapi. Nah, selalu saya juga berpesan kepada untuk mungkin pada guru-guru dan juga murid, wali murid khususnya, untuk selalu menjaga aktivitas supaya tidak menghambat jalur ataupun orang-orang yang memang melalu lalang lewat, sehingga itu menjadi persoalan-persoalan yang memang selalu saya selesaikan secara internal dengan orang-orang terkait. Nah, itu yang selalu saya pesankan agar bisa merapikan setiap mau menjemput ataupun mau mengantar anaknya. Saya berharap bisa merapikan. Mungkin itu pesan dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak wali murid yang sudah hadir di undangan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan selalu mengiringi doa-doa yang terbaik untuk kita semua. Dan juga saya tak lupa memberikan hormat kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Cikarang Permai, khususnya yang selalu mensupport, baik itu di Cikarang Permai Ciantra ataupun Cikarang Permai Sukadami, untuk kegiatan-kegiatan Darul Ilmi yang sifatnya sangat membantu untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan agama. Karena memang selalu pendidikan agama itu yang ada di wilayah Cikarang Permai yang saya perhatikan baru tergugah semenjak berdirinya Darul Ilmi. Ya, walaupun ada pendidikan agama baik itu di masjid ataupun di musola-musola, tapi diawali dengan adanya Darul Ilmi ini, itu sangat luar biasa buat saya. Ya, mungkin saya mengenal Darul Ilmi memang belum lama. Artinya saya menjabat selama 5 tahun di wilayah Cikarang Permai. Mudah-mudahan ini juga
menjadi akhir daripada jabatan saya di wilayah Cikarang Permai, karena dengan kesibukan saya di aktivitas saya di luar kegiatan lingkungan, saya selalu berpesan kepada seluruh masyarakat supaya bisa menjaga tali silaturahmi ataupun menjaga kerukunan antarumat beragama, khususnya kerukunan di wilayah Cikarang Permai. Mungkin ada sedikit hal yang memang saya perlu ceritakan kenapa saya bisa dekat dengan Pak Haji Darul ini. Ini flashback ke belakang sedikit. Dulu beliau adalah tokoh masyarakat ataupun satu ketua RW di wilayah Cikarang Permai Sukadami. Beliau selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memang di wilayah waktu itu masih kalau nggak salah Pak Lurah Bento. Nah, itu banyak beliau yang diberikan ilmunya kepada saya, dan apa yang memang beliau sampaikan kepada saya terkadang itu menjadi bahan informasi buat saya terhadap lingkungan. Tapi memang namanya manusia, kadang-kadang hal-hal yang memang sifatnya tekanan, kadang saya sendiri juga menghadapinya kurang sabar. Padahal ya beliau sendiri sangat sabar, sehingga yang bapak-bapak bisa lihat sendiri, Darul ini bisa sampai ke 11 tahun. Itu sangat luar biasa buat saya. Apresiasi dari saya buat Darul ini. Mudah-mudahan Darul ini selalu eksis sampai nanti mungkin siapapun yang menjadi periode-periode pemimpin di wilayah Cikarang Permai khususnya. Itu harapan saya. Ya mungkin saya juga pernah melihat sosok Pak Haji Hilmi itu, dia sudah berupaya untuk melakukan upaya untuk rasa kebersamaan, tapi memang beberapa pihak dan segelintir pihak yang memang tidak senang secara personal itu selalu dibuat menjadi hal-hal yang sifatnya jadi eksternal. Itu kadang-kadang yang selalu saya sesalkan. Pihak-pihak itu untuk saya ajak bicara kadang-kadang bahasanya ya kurang nyaman untuk saya sendiri, sehingga bahasa yang keluar selalunya itu karena saya adalah orang ataupun dekat dengan Pak Haji ini. Nah, itu yang saya selalu kesal. Tapi memang ya itulah, Allah selalu memberikan kekuatan sendiri buat saya, sehingga saya bisa menahan rasa sabar itu. Yang mudah-mudahan nanti ke depan harapan saya selalu untuk pengurus lingkungan di wilayah Cikarang Permai Sukadami khususnya itu selalu berupaya untuk menjaga situasi itu menjadi rukun dan nyaman. Itu karena harapan itu pun selalu saya informasikan ke RT sekarang ini. Jadi itulah harapan saya. Dan juga jangan pernah bosan. Pesan saya, jangan pernah bosan untuk menghadapi orang-orang yang memang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan dengan Darul ini. Itu artinya ustazah juga jangan pernah mengiyakan hal-hal yang sifatnya memang mengganggu aktivitas. Artinya segala sesuatu hal di situ ada pengurus lingkungan, tinggal dikoordinasikan, diinformasikan apa yang memang perlu dikomunikasikan, yang sifat-sifatnya memang perlu untuk dikomunikasikan di lingkungan, komunikasikan saja. Itu sangat penting buat kami juga, karena dari beberapa hal yang memang selalu terkendala, yaitu memang ada orang-orang segelintir orang. Nah, itu yang memang saya mau hancurkan segelintir orang itu dengan cara saya sebenarnya, tapi memang perlu waktu, dan saya juga sudah lelah dengan keadaan yang seperti ini. Tapi setelah kemarin saya komunikasi, yang mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi,
hal-hal yang sifatnya sangat tidak diinginkan, khususnya mungkin kalau dilihat di lingkungan. Nah, itu sudah saya selesaikan dan mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang sedemikian. Dan tetapi pesan saya adalah selalu menjaga kenyamanan dan keamanan, artinya baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Artinya di situ hal-hal yang sifatnya mengganggu mungkin aktivitas orang, supaya tidak itu terjadi, kita minimalisir itu hal-hal tersebut. Nah, itu harapan saya yang mungkin saat ini sudah saya perhatikan cukup sangat baik. Nah, jadi mungkin orang tua yang menjemput anaknya silakan diparkirkan di taman ataupun di wilayah atau di lingkungan kantor sekretariat RW 011, silakan. Jangan menghambat jalan aktivitas orang lalu lalang. Nah, itu untuk orang tua wali murid khususnya ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kenyamanan semua, tidak ada yang terganggu. Kasihan para ustazahnya ataupun para pengurus di lingkungan, karena hal-hal itu selalu berbenturan dengan kita semua. Nah, jadi harapan saya sudah melihat beberapa kali memang sudah sangat rapi, dan mudah-mudahan itu terus dipertahankan. Dan para pedagang-pedagang juga yang saya lihat juga sudah mulai rapi, ya mudah-mudahan itu juga bisa selalu dipertahankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Flashback saya dengan Pak Haji sangat panjang ceritanya. Nah, jadi cukup diketahui aja, memang saya dengan Pak Haji ini sangat dekat. Sudah cukup itu saja yang perlu Bapak perhatikan. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati Bapak-bapak semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada ustazah-ustazah semua yang sudah mendidik anak-anak kami bisa menjadi jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.